gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie kelimanya, Countdown to Heaven. Countdown to Heaven rilis pertama kali di Jepang 21 April 2001. Movie kelimanya ini mengambil timeline di antara episode 219 dan episode 235. Bercerita tentang Conan dan Shonen Tantedan yang diundang ke sebuah pembukaan gedung paling tinggi di Jepang. Tapi di saat bersamaan terjadi pembunuhan berantai dan munculnya Black Organization. Conan yang dihadapi dan harus mencari tahu siapa pelaku pembunuhannya, tapi di saat yang sama juga harus mencari tahu kenapa Black Organization ada di sini. Gua tahu banyak orang yang suka movie ini dan gue bisa ngeliat alasannya kenapa orang suka movie ini. Tapi bagi gua, dan ini pendapat gua doang, gua kurang suka movie ini. Seperti biasa, gue bakal ngebahas dari hal yang gue suka dulu, baru ke hal yang gue nggak suka. Sebagai perkenalan pertama tentang dan siapa itu Black Organization, ini adalah perkenalan paling sempurna. Walaupun ya mereka cuma muncul 5 menit doang, tapi dalam kurun waktu 5 menit itu, lu bisa ngeliat cara kerja mereka gimana. Betapa jahatnya mereka, lu juga bisa ngeliat mereka ini sengaja loh buat 2 jalan keluar agar bisa nemuin Haibara. Alasannya ya karena mereka pengen habisin Haibara dengan tangan mereka sendiri. Apakah mereka bisa ngebuat semua orang yang ada di gedung itu nggak ada? Jawabannya bisa. Faktanya semua meja yang ada di aula itu aja ada bomnya. Kalau mereka mau, ya mereka bisa ngelakuin. Tapi karena mereka pengen ngebunuh Haibara dengan tangan mereka, ya mereka nge-planning sesuatu. Mereka juga nggak ninggalin jejak secara mencolok, bahkan nggak terdeteksi sama sekali saking rapinya cara mereka kerja. Perkenalan ini menunjukkan kalau mereka itu bener-bener organisasi rahasia. Plot ceritanya juga seru, walaupun di bagian awal movie ini terlalu banyak lempar plot. Kayak ini nih, lu harus curiga sama dia karena dia murid dari villain movie pertama. Atau lu juga harus curiga nih, bisa jadi Haibara berkhianat 2 kali. Atau tentang perasaan 2 bocil ini, yang dimana gue bakal bahas nanti. Tapi bisa dibilang, action dari movie ini gila keren banget. Kalau di movie pertama motif pelakunya kurang, dan di movie keduanya lu dikasih ledakan tanpa alasan, di movie kelimanya ini ledakannya semua ada alasannya. Nggak yang tiba-tiba buat keren-kerenan doang. Actionnya buset. Kalian pasti tahu kalau gue suka banget action yang ada di movie keempatnya. Dan di movie kelimanya ini diperbanyak. Kayak Ran dan Conan yang berpindah lantai dengan cara yang epic. Apalagi scene yang waktu di mobil. Secara action, movie ini menutup dan memperbaiki kekurangan action yang ada di 4 movie sebelumnya. Bang, ini yang lu sebutin bagus semua dah. Perasaan di awal lu bilang lu gak suka movie ini. Ya jujur, gue enjoy lihat movie ini. Walaupun gue agak kurang tertarik dengan kasus yang ada di dalam Twin Tower-nya. Dari plot kasusnya, gue ngerasa boring. Tapi bukan hal ini yang buat gue gak suka dari movie ini. Problem gue di movie ini cuma satu, romance-nya. I don't wanna see anak umur 7 tahun ngomongin cinta. Gue itu selalu ngeliat Shonen Tantedan itu sebagai komponen hidupnya Conan. Makanya gue ngebuat video ngejelasin kalau mereka itu nggak pantas buat dibenci, karena gue ngeliat mereka cuma anak-anak di sekitaran Conan yang juga lagi jadi anak-anak. Tapi di saat story mereka udah nyentuh konflik Shinichi dan Ran, gue ngerasa kayak ini kayaknya udah berlebihan deh. Tapi kembali lagi, ini cuma problem gue. Apakah merubah nilai gue terhadap movie ini? Jawabannya enggak. Ini tetap jadi salah satu movie detektif Conan terbaik. Tapi kalau ditanya apa movie favorit gue, yang pasti bukan movie ini. Gue bakal tetap naruh movie ini di lumayan bagus. Problem gue itu nggak terjadi ke semua orang. Agak berlebihan kalau gue naruh hal yang gue nggak suka jadi problemnya. Sebagai perkenalan pertama kita terhadap Black Organization, movie ini wajib banget buat kalian tonton. Actionnya bagus, momen tegangnya juga dapet. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-6-nya, The Phantom of Baker Street. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.